di sebuah rumah besar yang tampak hangat dan nyaman. Hiduplah keluarga yang tampak bahagia. Sang ayah, Budi, adalah seorang pensiunan yang bijaksana. Ibu, Linda, adalah wanita rumah tangga yang penuh kasih. Mereka memiliki 3 anak laki-laki. Ragil, seorang penulis sukses. Raga, seorang polisi. Dan Adek, seorang fotografer. Namun, di balik senyum mereka, tersembunyi rahasia gelap. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Ragil mendengar suara berbisik dari ruang tamu. Dia mendekati ruang tamu yang gelap dan melihat bayangan seorang wanita yang tidak dikenalnya berdiri di sudut ruangan. Saat dia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Ragil merasa terganggu, tapi dia memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Disinilah awal mula terjadinya keanehan. Sang ayah mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan dan terbaring koma. Keluarga yang terpukul berkumpul di rumah sakit, mencoba memahami apa yang terjadi. Malam pertama setelah kecelakaan, Ragil kembali mendengar suara aneh. Kali ini, dia melihat sosok wanita yang sama di cermin kamar mandi. Sosok itu tersenyum padanya dengan senyum yang mengerikan sebelum menghilang tiba-tiba. Ragil terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin. Lalu, Raga, yang mengalami krisis kepercayaan diri di tempat kerja, mulai mengalami hal-hal aneh juga. Suatu malam saat dia pulang larut dari kantor, lampu di rumahnya mulai berkedip-kedip. Saat dia memasuki rumah, dia mendengar langkah kaki di lantai atas. Dengan pistol di tangannya, dia naik ke atas hanya untuk menemukan kamar tidur yang kosong. Saat dia berbalik, dia melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala di cermin. Dia berteriak dan menembak, tapi bayangan itu lenyap, meninggalkan cermin retak. Begitupun Adek, Dek yang sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Sinta. Mulai melihat sosok menyeramkan dalam foto-foto yang dia ambil. Dalam setiap foto, ada bayangan hitam dengan senyum mengerikan di latar belakang. Sinta juga mulai melihat sosok itu di rumahnya, membuatnya ketakutan. Suatu malam, saat mereka berdua sedang bersama, listrik padam dan mereka mendengar suara langkah kaki di sekitar mereka. Saat Adek menyalakan lampu darurat, mereka melihat sosok wanita itu berdiri di ujung ruangan. Sosok itu mendekat dengan cepat, dan lampu padam lagi, meninggalkan mereka dalam kegelapan dan ketakutan. Akhirnya ketiga saudara ini berkumpul kembali di rumah orang tua mereka untuk membicarakan kejadian aneh yang mereka alami. Mereka menemukan surat-surat dan foto-foto lama yang mengungkap rahasia kelam keluarga mereka. Ternyata, wanita yang mereka lihat adalah arwah seorang wanita bernama Ratna, mantan kekasih Budi yang tewas secara misterius. Budi dan Linda menyembunyikan kebenaran ini dari anak-anak mereka. Saat mereka mencoba memecahkan misteri tersebut, kejadian-kejadian supranatural semakin intens. Pintu-pintu terbanting, bayangan-bayangan bergerak sendiri, dan suara-suara aneh memenuhi rumah. Suatu malam, mereka menemukan Linda berdiri di ruang tamu, memandang dengan mata kosong. Saat mereka mendekatinya, tubuh Linda melayang dan berbicara dengan suara serak. Kalian tidak akan pernah bebas dari dosa-dosa ini. Ketiga saudara itu menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan teror ini. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual pemanggilan arwah untuk meminta maaf kepada Ratna. Saat mereka mengadakan ritual di ruang tamu, tiba-tiba rumah mulai bergetar. Jendela-jendela pecah, dan bayangan Ratna muncul, tertawa mengerikan. Dia menyerang mereka satu persatu, menyebabkan mereka terlempar ke dinding dan lantai. Ragil, Raga, dan Adek berjuang melawan rasa takut mereka dan mencoba berbicara dengan arwah Ratna. Mereka memohon ampun dan berjanji untuk mengungkapkan kebenaran kepada semua orang.
Ratna, yang penuh dengan kebencian dan dendam, perlahan-lahan mulai menghilang. Memberikan peringatan terakhir, kebenaran harus terungkap, atau kalian akan menderita selamanya. Setelah kejadian itu, keluarga ini memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang masa lalu Budi dan Ratna kepada publik. Meskipun sulit, mereka akhirnya merasakan beban di hati mereka mulai berkurang. Namun, malam terakhir di rumah tua itu, Ragil melihat bayangan Ratna sekali lagi di cermin kamar mandi. Dia tersenyum dan berbisik, "Aku akan selalu mengawasi kalian." Ragil gemetar, tapi dia tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menebus dosa-dosa masa lalu keluarga mereka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka perlahan kembali normal. Budi tetap dalam keadaan koma, tetapi mereka merasakan bahwa arwah Ratna telah berhenti menghantui mereka. Mereka belajar untuk hidup dengan kenyataan pahit dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, setiap kali mereka melihat cermin, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Ratna masih ada di sana, mengawasi mereka, memastikan mereka tidak pernah lupa akan harga dari sebuah kebohongan.